Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Balik lagi nih channel saya, Dedi Fikih Channel Nandeskan Nandesyo. Nah, kali ini teman-teman mungkin saya nggak bosan-bosan ya ngedatangin tamu, mungkin untuk bercerita, berbagi pengalaman, informasi pendidikan lah ya. Dan juga mungkin kehidupan di Jepang. Nah, kali ini saya kedatangan tamu yang cukup spesial nih bagi saya. Kenapa? Dulu sebelum saya ke Jepang, saya sempat dimentorin nih sama beliau. Karena beliau menjadi pembicara dulu waktu saya di Jakarta, ini memberi motivasi kalau ke Jepang gini-gini loh gitu. Jadi itu membuat saya termotivasi untuk ke Jepang. Nah, kali ini beliau hadir mengisi di acara saya kali ini. Mungkin pengen berbagi juga ke teman-teman yang lain, bukan hanya saya yang dapat, mungkin teman-teman semua juga bakal kebagian nih support dari beliau ya. Oke, langsung saja saya kenalkan ini senior saya. Silakan Kang Eka perkenalkan dirinya. Iya, halo, selamat sore ya, di sini udah sore. Jadi ya saya numpang kenalan di YouTube-nya Kang Dedi nih. Jadi ya perkenalkan, mungkin yang udah tahu saya biasanya anak-anak EPA, mungkin muka saya emang udah gak asing ya, karena setiap ada program perawat gitu yang ke Jepang itu saya pasti di situ ada nongol gitu kan. Nama saya Eka Erikson gitu kan ya. Sebenarnya saya ini lulusan dari perawat D3 keperawatan. Jadi pendidikan saya tuh emang hanya D3 gitu. Cuman rezekinya ya alhamdulillah bisa nyampe ke Jepang gitu. Alhamdulillah. Saya juga Kang sama D3 ini. malu sama ini junior saya mungkin yang udah S1 nurse semua ya. Iya, makanya saya pun insecure sama mereka yang udah S1 betul. Gitu kan. Itu saya hanya D3, tapi ya alhamdulillah rezeki saya bukan D3 gitu kan. Iya. Rezekinya S2. Benar. Ya. Jadi usia saya udah 35 tahun dan saya sih sekarang ya masih status jomblo lah, kalau yang mau daftar silakan gitu. Jangan nih yang daftar langsung ya, kepoin ya Instagramnya, nanti Instagramnya saya lampirin bawah. Oke, lanjut Kang. Oke, jadi ya emang saya dulu berangkat 2008 ke Jepang dengan program pengiriman perawat pertama. Itu ya mungkin nggak asing lagi buat teman-teman perawat yang mau ke Jepang. Saya angkatan pertama yang dulu berangkat se-Indonesia itu sekitar 105 orang kalau nggak salah. Wah, waktu itu dikit sekali ya? Iya, karena waktu itu info buat ke Jepang itu masih sedikit dan masih peminatnya sedikit juga. Jadi keberuntungan ada di pihak saya, di pihak kampus saya yang di Cirebon itu yang mengirimkan sekitar 55 orang perawat ke Jepang gitu. Ya, luar biasa, kampusnya bisa kirim segitu banyak ya, mungkin langsung wow gitu ya, apa nama kampusnya ya? Langsung di situ jadi sorotan publik ya. Intinya karena kampus kami yang jadi yang mengirimkan tenaga perawat medis itu hampir 50 orang lebih gitu. Wah, ambasadornya Lemnyu ya kalau sekarang ya. Ambasador. Gitu. Jadi ya basic saya sebenarnya di kampus dulu itu ada pelatihan bahasa Jepang, cuman karena masih program ini itu masih abu-abu kalau dulu. Jadi masih abu-abu dan entah ini emang benar atau enggak sih gitu. Jadi masih aimai gitu, kalau bahasa Jepang bahasanya itu aimai lah, masih bimbang dan galau gitu kan. Jadi untungnya disahkan sama pemerintah sini, sama parlemen sini, kalau emang Indonesia dan Jepang itu bisa memberangkatkan perawat yang lulusan perawat itu ke Jepang. Jadi ya dibukalah jembatan untuk menjembatani anak-anak perawat buat mencari ilmu di Jepang gitu. Dan saya nggak ada basic, saya hanya hiragana katakana, ya mungkin tahu sendirilah yang pernah belajar bahasa Jepang ya. Jadi saya hanya bisa aisatsu, ohayou gozaimasu, selamat pagi, selamat siang, dan hiragana katakana saja gitu. Karena benar-benar angkatan pertama itu lagi dibutuhkan untuk berangkat buru-buru gitu. Jadi kami itu angkatan buru-buru. Kami angkatan buru-buru yang harus diberangkatkan segera gitu. Dan prosesnya pun sangat cepat sekali, dari interview, medical check up sampai keberangkatan itu kurang lebih hanya 3-1 bulan.
3 minggu sampai 1 bulan. Singkat ya. Kalau Singkat. sekarang itu butuh proses hampir 1 tahun ya, dari proses Betul, berkas, tes, betul, medical betul, check up, wawancara sampai proses matching itu butuh waktu 1 tahun. Ini betul, betul. 1 bulan beres, wah luar biasa. Betul, betul. Karena emang dulu ya kita instan sebenarnya. Angkatan 1 instan, tapi ya rezekinya nggak instan sih, alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah. Bukan Jadi ya instan ya. kami dari 105 orang se-Indonesia berangkat ke sini itu jadi sorotan publik di sini gitu, sampai masuk Iya, NHK gitu, TV iya, NHK Jepang dan lain-lain. Karena emang membludak sekali berita-berita buat perawat ke Jepang gitu. iya, Pak. Dan proses belajar kami di sini 105 orang itu dibagi 2 tempat pelatihan bahasa. Jadi ada yang di Kansai, di Osaka, sama yang di Tokyo, di Yokohama. Iya, Kalau saya dulu kebagian di Kansai. Jadi hampir semua perawat Cirebon itu, perawat iya. di Jawa Barat itu di daerah Kansai. Kalau yang lainnya itu di Tokyo, di Yokohama. Gitu. Dan proses belajarnya itu sendiri hanya waktu 6 bulan. Dikasih waktu 6 bulan saja. 6 bulan. Untuk Jadi nggak setahun. langsung masuk terjun ke lapangan ya selama 6 bulan Langsung ya. diterjunin ke lapangan. Bisa nggak bisa, tahu nggak tahu, nggak ngerti. Jadi Iya. kita udah kayak anak kecil yang hanya belajar 6 bulan bahasa Jepang, tapi ya harus dan wajib bisa mengikuti alur kerja di sini. Gitu. Saya mau tanya ya, ada sempat mengalami kesusahan ya dalam berkomunikasi dengan orang Jepang, dan mungkin bukan hanya di tempat kerja ya berkomunikasi, mungkin di luar juga, apakah pernah mengalami kesulitan, Kang Eka? Iya, kalau masalah kesulitan sudah pasti karena tahu sendiri ya, kita itu keterbatasan paling bahasa gitu. Nah, bahasa yang dipelajari, apalagi kalau misalkan kita sudah terjun ke lapangan, bahasa yang kita pelajari itu pasti bahasa buku, bahasa dasar ya. Nah, sedangkan di lapangan itu beda jauh karena banyak bahasa yang nggak ngerti gitu kan. Yeah. Tapi ya dari pengalaman itu sendiri, saya bisa belajar dan bisa sampai sekarang ini gitu. Ya, misal gini, pernah salah ngerti kan nggak? Misal seperti disuruh ngambil ini, salah ngerjain yang lain gitu. Pernah nggak? Pernah ada pengalaman seperti itu nggak? Pernah. Kalau pengalaman seperti itu sering banget di awal-awal tahun pertama ya. Dia ngomong A, si Jepang ngomong A, saya bilang iya, hai, tapi saya jawabnya B. Salah dimarahin gitu kan. Nah, sampai saya dicui beberapa kali. Intinya, salah satu saran buat kalian sih yang mau pergi ke sini itu, kalau misalkan kita nggak ngerti, bilang aja nggak ngerti. Jangan sampai hai, tapi salah gitu. Malah. Jadi buat malu sendiri ya. Iya, malu sendiri. Itu soalnya saya pernah ngalamin, bukan sering ngalamin gitu ya. Dulu kamu hai tapi ngerjain yang lain. Jadi malu kan gitu kan. Iya, benar. Betul. Gitu. Terus lama ya di Jepang, katanya saya dengar kabar nih kan ya, berapa 5 tahun kerja, setelah itu pernah pulang ke Indonesia nih. Kenapa itu memutuskan pulang ke Indonesia itu? Saya 2008 kebetulan di sini kan programnya emang kalau perawat itu kan beda sama program yang misalnya kerja di pabrik atau di pertanian dan lain-lain. Kalau perawat itu kan dikasih kesempatan 3 tahun untuk ikut ujian vokasi Keng. Betul. Jadi ikut ujian ujian nasional gitu kan ya. Ujian negara di sini. Ya alhamdulillah saya lulus, gagal di tahun pertama sebenarnya. 3 tahun pertama saya gagal, kurang 2 poin. Jadi saya ikutan di tahun kedua. Alhamdulillah saya lulus dan saya memutuskan untuk lanjut lagi beberapa tahun tinggal di sini karena faktor kebutuhan juga lagi bangun rumah nih. Kalau pulang nanti setengah jadi gitu ya. Gitu. Jadi daripada setengah jadi rumahnya, masih mending bertahan di sini demi uang gitu. Ya, jujur lah. Gitu. Betul. Nggak apa-apa, jujur juga. Santai. Itu. Jadi ya selama 7 tahun, ya alhamdulillah banyak pengalaman yang saya dapat. Ingat nggak pas 2011? 2011. Ada gempa dahsyat sama tsunami. Betul ya, gempa dahsyat. Itu saya rasakan di sini juga. Itu sempat ngerasain atau sempat maksudnya apa tuh ikut ambruk atau gimana? Ya, kalau saya sih merasakan dampak dari gempa tersebut hanya makan onigiri
kayak Ya, nasi kepal nasi kepal sama ya, nasi kepal. Ya. nasi kepal sama garam itu selama 1 minggu. Itu pernah saya rasakan pahit manisnya itu hidup di rantau seperti itu. Oh, tapi untuk air Jadi minum tidak kesusahan atau gimana? enggak. Kalau air minum alhamdulillah enggak Enggak, ya. kesusahan. Cuman ya Swido apa namanya Ya, minum air keran lah ya. air keran itu, Iya. minum air keran dan ya cuman 3 hari sih kalau air. Kalau pasokan makanan ya hampir seminggu kurang. Cuman ya saya pun dapat bantuan dari Bapak Presiden yang dulu sebenarnya. Oh iya, Jadi ada iya, iya. Yang bantuan tahun gitu. dulu ya, yang pokoknya Ya, yang dulu. ya masih Pas zamannya zaman Pak SBY ya. iya betul Nah, betul Pak betul SBY. Ya. gitu. Jadi ya banyak pengalaman yang saya dapat. Saya 7 tahun di sini, 2015 sampai 2015 saya tinggal di sini di Jepang, itu di daerah Ibaraki. Terus saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena saya berpikir saya masih muda loh. Usia Ya, saya ya, masih 20 tahun, ya. saya masih pengen mengejar karir atau mencoba hal-hal yang baru Ya. gitu. Jadi saya memutuskan buat tinggal di Jakarta. Alhamdulillah sebelum pulang pun saya ditawarin kerja untuk kerja di perusahaan konsultan Jepang di daerah Jakarta Selatan yang berbeda berbeda 100% di bidang saya sendiri karena saya 7 tahun di bidang perawat, pindah ke Jakarta saya kerja di perusahaan konsultan gitu yang harus membuat perizinan orang Jepang buat bikin usaha di Indonesia gitu. Jadi sempat ya bolak-balik jadi translator gitu kan ya. Tahu sendirilah saya pernah ketemu sama bosnya sendiri kan pas interview di Jakarta kan. Jadi ya saya sering bolak-balik jadi interpreter juga gitu. Nah itu pas ini kan ya, tentunya ada syarat-syarat nih untuk balik ke Jepang dan jadi translator kerja di perusahaan orang Jepang itu pasti punya syarat dong ya. Kalau nggak punya skill mungkin kita ditendang kan ya. Nah, waktu itu mungkin Mas Kang Eka ini bahasa Jepangnya luar biasa, mungkin bisa ditarik ke sana. Boleh tahu ini level bahasa Jepangnya berapa nih? Aduh, saya mau sombong apa mau apa nih? Ya, nggak apa-apa. Jadi nah, mungkin jadi motivasi teman-teman juga yang ngelihat kan ketika kita punya ini mungkin bisa kerja di mana-mana gitu. Iya, sebenarnya selama saya tinggal di Jepang itu saya benar-benar memanfaatkan waktu ya. Target tahun pertama saya harus dapat ini, tahun kedua harus dapat ini, tahun ketiga harus dapat ini. Jadi selama di sini saya pun ikut N3 alhamdulillah lulus, N2 level 2 saya lulus dan sebelum pulang saya punya target sendiri. Saya harus punya N1. Jadi ya alhamdulillah target lulus saya juga. Iya. Saya udah berapa tahun nih Kang, udah ikut berapa kali nggak lulus gimana? Ya mungkin karena faktor keberuntungan juga kali saya karena bisa lulus. Saya yakin memang betul Kang Eka ini luar Nihongo-nya atau bahasa Jepangnya emang di atas rata-rata mungkin. Jadi ya bisa lulus. Kalau saya kayaknya mustahil gitu ya. Butuh berapa tahun lagi kayaknya. Nah, ini buat teman-teman juga ya, mungkin yang masih di Jepang, benar kata Kang Eka, manfaatin waktu itu dengan sebaik-baiknya, yaitu sebelum pulang kalau bisa buat persiapan, cari itu level bahasa Jepangnya yang mungkin level 1 ya, mungkin nanti untuk kalau kembali ke Indonesia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus lagi, seperti itu ya. Bisa bekerja di perusahaan Jepang, bisa cari kampus mau kuliah kampus di Jepang juga bisa seperti itu. Saran dari saya sih ya, kenapa kita harus membekali diri kita sendiri setelah pulang dari Jepang? Karena di Indonesia pun banyak yang lulusan lulusan bahasa Jepang itu namanya tuh poin sastra Jepang. Lulusan sastra Jepang itu banyak sekali. Jadi betul. Translator di Indonesia itu harus pinter-pinter nyari intinya komunikasi kita dan sertifikat yang kita dapat itu jadi penunjang terbaik gitu. Jadi kalau misalkan kita di sini hanya foya-foya, ya ibaratnya senang-senang doang nyari uang dan nggak memanfaatkan waktu buat yang lainnya, itu pulang ke Indonesia saya yakin dan saya jamin sia-sia. Gitu. Iya, sayang sekali maksudnya ya kalau nggak dimanfaatin waktunya selama di Jepang gitu ya. Bagaimanapun mungkin harus punya nilai jual gitu. Nah setelah balik dari Jepang mungkin komunikasi kita yang lancar mungkin bisa jadi 1 poin. Yang kedua mungkin kita sudah menguasai
level N1 seperti itu ya. Nah, mungkin buat teman-teman juga biar termotivasi nih untuk dapetin N1 ya. Amin, mudah-mudahan ya. Semoga. Oke, mungkin lanjut ya Kang Eka. Setelah kan sekarang posisinya di Jepang nih. Iya, saya balik Indonesia, Jepang. Kok bisa balik lagi ke Jepang nih? Gimana caranya nih? Kok ada di Jepang lagi tiba-tiba? Sebenarnya gini ya, saya 2015 saya pulang ke Indonesia. Berbohong ke pihak perusahaan di sini, ke pihak rumah sakit di sini untuk melanjutkan kuliah di Indonesia. Tapi saya sebenarnya di Indonesia nggak kuliah lagi. Saya nyari uang di Jakarta jadi translator dan lain-lain. Jadi ya selama 5 tahun saya udah tahu sudah mengerti sistem di Indonesia seperti apa, sistem cara kerja di negara kita seperti apa. Jadi ya banyak pengalaman juga yang saya dapatkan itu sebenarnya nggak cocok di hati saya gitu. Jadi makanya saya memutuskan, karena saya punya lisensi sertifikat Kaigo Fukushishi di Jepang, jadi ya udahlah, kenapa saya nggak balik lagi sini? Karena ini udah passion saya gitu, untuk merawat pasien itu udah passion saya, bukan kerja kantoran yang depan laptop gitu. Ya emang setiap orang kan beda-beda ya, pasti minatnya di mana gitu kan. Tapi kalau saya sendiri jujur, saya berangkat ke sini karena ya ada beberapa faktor yang menyebabkan saya berangkat lagi ke sini. Ya, yang pertama emang faktor keluarga yang sekarang lagi ya nguliahin adik yang bungsu buat kuliah juga gitu, buat keluarga. Terus ya faktor buat bikin usaha sendiri sih gitu. Ya kalau bisa bikin LPK lah. Wih, luar nih. Bisa jadi ini penyemangat saya nih. Buka apa nanti saya? Buka warung. Oke, mungkin ya balik lagi ke Jepang ya, karena tahu ya sistem di Indonesia mungkin ya karena udah terbiasa mungkin di Jepang dengan keadaan seperti ini, tiba-tiba balik shock gitu ya. Shock, dan mungkin ada kebutuhan lain juga tadi udah diceritain karena keluarga nyekolahin adik dan harus balik lagi ke Jepang ya untuk cari cuan katanya. Iya, betul. Cari cuan. Nah, cari cuan. Sekarang udah berapa lama nih di tempat yang baru? Dan sekarang posisinya daerah mana nih? Kalau sekarang ini saya berangkat, saya keberangkatan ini itu pas zamannya Corona, 2 Desember 2020 sebenarnya saya berangkat lagi ke sini. Jadi baru ini tahun kedua di sini. Sekarang saya tinggal di daerah Gunma. Gunma, iya. Mungkin ya buat teman-teman yang ya dari perawat di daerah Gunma bisa kita meet up lah, ketemuan sharing-sharing gitu. Buat teman-teman yang di daerah sana, sekitar sana, mungkin setelah nonton ini bisa cek kontak-kontak lah Kang Ekanya, mungkin Kang nanti minggu libur, ayolah makan di sana itu kita gitu kan ya. Iya, benar. Tuh. Kan banyak teman, banyak rezeki banyak katanya. Teman banyak rezeki ya, banyak channel yang paling utama ya. Kita membangun network ya. Networking. Membangun jaringan, nanti dapatlah suatu kerja ya. Mungkin bisa jadi cuan juga gitu. Siap. Okay. Tapi yang paling penting itu bukan itu. Pengalaman, berbagi pengalaman sesama kita di Jepang itu hal yang paling bagus menurut saya ya, karena orang itu banyak belajar dari pengalaman. Kalau belajar dari pengalaman kita sendiri, kita keburu tua. Pengalaman di umur 30, kita taunya di umur 40. Kalau kita bergaul dengan orang yang lebih tua, mungkin pengalaman di umur sekian, nah, kamu pernah apa aja, nah kita bisa belajar lebih cepat gitu ya dari orang itu. Oke. Mungkin ini ya, saya dengar juga nih beberapa waktu yang lalu Kang Eka ini kalau nggak salah baru 1 tahun ya. Iya, baru 1 tahun, kurang dari 1 tahun, tiba-tiba saya dengar di bulan berapa gitu sosial medianya ini cukup ramai dulu. Saya baca ya, lihat di story-nya Kang Eka ini sakit nih. Kalau boleh tahu dulu sakit ya Kang? Sakit berapa lama Kang? Iya, ya mungkin ini pengalaman terbaik juga buat saya. Kebetulan saya kemarin dapat teguran lah, ibarat teguran atau musibah atau apa gitu ya. Yang maksudnya ya saya masih bisa ditegur sama yang menciptakan saya, sama Allah gitu kan. Saya sakit selama
dari 7 November 2021 sampai 14 Januari 2022 gitu. Hampir 2,5 bulan saya dirawat di sini sampai masuk ICU sih.